Baik semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Hanif Ananta Syidki dengan NIM akhir 069. Saya dari TRO Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS Praktikum SCADA dengan judul Komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Rexroth Control X ke Schneider. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Di mana proyek ini didasari oleh 3 hal utama yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah masalah interoperabilitas, di mana tantangan menghubungkan dua kontrol berbeda merek, yaitu Bose Rexroth dan Schneider dalam satu sistem. Lalu selanjutnya adalah integrasi data, di mana kebutuhan pertukaran data real time antara master dan slave via protokol Ethernet. Lalu selanjutnya ada efisiensi yang dimana itu pemanfaatan open source tools atau Node-RED untuk menjembatani komunikasi industri. Ya, di sini kita masuk ke tujuan. Untuk tujuannya di sini ada dua. Yang pertama yaitu mengetahui cara memprogram Node-RED untuk komunikasi Modbus TCP, dan yang kedua yaitu mengintegrasikan sistem menggunakan HMI, program PLC, dan protokol komunikasi Modbus antara master dan slave. Baik, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, yang merupakan arsitektur sistem kendali industri yang berfungsi sebagai pusat pengawasan data dan pengendalian proses secara terpusat. Dalam praktikum ini, sistem SCADA dibangun untuk memungkinkan operator memantau status mesin dan mengirimkan perintah kendali dari jarak jauh secara real time, mengintegrasikan seluruh komponen perangkat keras dan lunak menjadi satu kesatuan sistem. Selanjutnya ada Modbus TCP/IP. Nah, ini merupakan protokol komunikasi standar terbuka yang berjalan di atas lapisan Ethernet dengan arsitektur client atau arsitektur client server. Protokol inilah yang menjadi jembatan pertukaran informasi antara Bose Rexroth dan PLC Schneider menggunakan alamat IP yang unik. Selanjutnya di sini ada Node-RED. Nah, di mana Node-RED ini adalah software integrator atau alat pengembangan yang berbasis alur atau flow based programming yang berjalan di dalam lingkungan Bose Rexroth Control X. Node-RED sendiri itu berfungsi sebagai otak logika yang mengelola aliran data. Ia menerjemahkan input dari HMI dan mengeksekusi node Modbus write untuk mengirimkan perintah ke perangkat tujuan tanpa memerlukan pengodean teks yang rumit. Lalu ada HMI atau Human Machine Interface yang menggunakan platform WebIQ. HMI di sini menyediakan visualisasi tombol dan indikator status, sehingga kita bisa memberikan input seperti menekan tombol on untuk menggerakkan aktuator fisik. Selanjutnya ada slave device, di mana slave device-nya itu di sini menggunakan PLC Schneider tipe TM221 yang berfungsi sebagai Modbus slave atau server. Perangkat ini bertugas menerima perintah dari master, memproses logika tangga atau ladder diagram internal, dan mengaktifkan output fisik seperti menyalakan motor atau lampu berdasarkan data yang diterima pada alamat memori atau register yang telah dipetakan. Jadi di sini untuk kesimpulannya yaitu proyek ini menerapkan konsep SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang dibangun di atas protokol komunikasi standar industri, yaitu Modbus TCP/IP. Nah, arsitektur sistem ini mengandalkan Node-RED yang berjalan pada PLC Bose Rexroth atau Control X sebagai pusat pengolahan logika dan komunikasi atau flow based programming. Sistem ini juga mengintegrasikan HMI berbasis WebIQ sebagai antarmuka operator yang bertugas memvisualisasikan dan mengontrol pertukaran data dengan PLC Schneider selaku perangkat slave. Nah, untuk kasus yang dibahas di sini yaitu studi kasus utamanya adalah menciptakan komunikasi satu arah. Nah, di sini itu Bose Rexroth dari Control X berperan sebagai master atau client yang memberikan perintah kepada PLC Schneider sebagai slave atau server. Nah, skenario spesifiknya yang kita uji ini adalah pengiriman sinyal request dari Control X via Ethernet untuk mengubah status memori Schneider. Indikator keberhasilannya sederhana, yaitu jika output fisik atau lampu indikator di Schneider menyala saat diperintah master, maka komunikasinya akan sukses. Untuk langkah settingnya,
berikut bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu koneksi perangkat Control X. Kita hubungkan ke SSID Control X demo kit dengan IP address 192.168.1.1.189. Untuk di sini kita menggunakan demo kit yang kedua dan login menggunakan kredensial Bose Rexroth. Bisa kita lihat di sini ada loginnya yaitu user dan passwordnya. Lalu yang kedua TMB yaitu setting Node-RED sebagai master. Nah, kita perlu menginstal palet Node-RED config Modbus, dan Node-RED utamanya adalah data layer subscribe untuk trigger dan Modbus write. Untuk mengirim perintah, konfigurasi pada Modbus write menggunakan FC5 atau force single coil dengan target address 10, server IP Schneider di 192.168.1.50, portnya di 502 dan unit ID-nya di 1. Lalu yang ketiga atau yang C yaitu setting Schneider sebagai slave menggunakan software EcoStruxure machine export yang basic. Kita set IP address ke 192.168.1.50 dengan subnet 255.255.25.0 dan pastikan Modbus mapping dalam kondisi enable. Nah, di sini untuk hasil pengujiannya yaitu berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem menunjukkan respons yang sesuai dengan logika kendali yang dirancang. Ketika tombol perintah on ditekan melalui HMI, sinyal akan berhasil diproses oleh Node-RED dan diteruskan melalui protokol Modbus TCP. Nah, indikator keberhasilannya terlihat secara fisik pada sisi slave, di mana lampu indikator pada PLC Schneider menyala seketika. Hal ini yang membuktikan bahwa data yang dikirim dari alamat memori Control X telah berhasil diterima dan dipetakan ke alamat output fisik Schneider tanpa error. Selanjutnya di sini adalah video untuk pengujiannya. Nah, ini kan posisinya off. Ketika posisi off itu ada LED di Bose Rexroth-nya yang menyala warna biru. Dan ketika yang satu ini on, ini belum on ya untuk di bagian Schneidernya, dan ketika ini bawah di on kan, baru di Schneidernya itu dia akan on. Di sini menunjukkan bahwa komunikasi Modbus TCP ini berhasil menjadi solusi interoperabilitas antara dua controller berbeda merek, yaitu si Rexroth ini dengan Schneider. Dapat dilihat ya secara fisik di sini lampu indikator pada PLC Schneidernya tadi menyala, yang membuktikan bahwa data dari alamat memori Control X ini sukses diterima dan dipetakan ke output fisik Schneider tanpa error. Nah, ini untuk program laddernya. Ini yang ada di Control X dan ini yang ada di Schneider EcoStruxure. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan ada indikator nyala, maka di LED-nya juga nyala. Ini untuk si Schneider-nya. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi Modbus TCP berhasil menjadi solusi interoperabilitas antara dua controller berbeda manufaktur, yaitu Bose Rexroth dan Schneider, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pemrograman menggunakan Node-RED terbukti efektif dalam memetakan alamat memori dan mengirimkan fungsi write coil ke perangkat slave. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk mengintegrasikan HMI, logika PLC, dan protokol komunikasi dalam satu sistem SCADA yang utuh telah tercapai dengan baik. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.